Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran online. Baiklah, perkenalkan, nama Ibu Rif'atul Hasanah atau Ibu Hanan. Ibu mengajar pelajaran matematika dan mengajar dari kelas 7A sampai 7E. Kita akan bertemu sebanyak 2 kali dalam seminggu pada pembelajaran jarak jauh ini atau PJJ. Semoga kalian semua dapat mengikuti PJJ dengan baik. Baiklah, untuk materi pertama yaitu materi bilangan. Setelah ini, Ibu akan menampilkan tayangan video yang berisikan materi tentang bilangan bulat. Selamat menyaksikan. Materi pertama yaitu bilangan bulat. Bilangan bulat ini adalah bilangan yang mana bukan pecahan, yaitu terdiri dari suatu bilangan. Misal, bilangan bulat positif. Sudah tahu ya, jika dia positif berarti seperti contoh 1, 2, 3, 4, 5. Itu bilangan bulat positif. Ada bilangan bulat 0. Namanya juga 0, berarti hanya bilangan 0. Bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif ini dicirikan dengan adanya negatif. Seperti contoh negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1. Jadi, bilangan bulat yang mana angkanya yaitu ada yang bilangan bulat negatif, ada bilangan bulat 0, dan bilangan bulat positif. Dari min 4, min 3, min 2, min 1, dan seterusnya. Itu adalah bilangan bulat. Berarti 1/4 0,5 itu bukan bilangan bulat karena tidak termasuk bilangan bulat positif, 0, ataupun bilangan bulat negatif. Contohnya, garis bilangan bulat. Garis bilangan bulat itu ketika kita mengambil garis ke kanan, itu akan dihasilkan bilangan bulat positif. Ketika kita mengambil garis ke kiri, akan terbentuk bilangan bulat negatif. Antara atau tengah-tengah bilangan bulat positif dan negatif adalah bilangan 0. Itu adalah garis bilangan bulat. Di dalam bilangan bulat itu terdapat bilangan genap dan ganjil. Oke, jelas kalian sudah tahu ya bilangan bulat genap. Bilangan bulat genap itu ada yang positif dan ada yang negatif. Misalnya min 2, min 4, min 6, 0, 2, 4, 6, 8 itu bilangan bulat genap. Sedangkan bilangan bulat ganjil adalah bilangan yang habis dibagi dengan 2. Min 5 dibagi 2 sisa 1. Min 3 dibagi 2 sisa 1. Ya, itu bilangan bulat ganjil. Bilangan bulat ganjil ini ada yang positif dan ada yang negatif. Baiklah. Seperti misal bilangan bulat genap, angka yang besar, yang negatif. Negatif 32, negatif 100. Bilangan bulat genap positif, yaitu 150. 200 itu adalah bilangan bulat genap. Sekarang bilangan bulat ganjil. Negatif, misalkan 33. Terus, misalkan lagi yang negatif. Negatif 51. Itu adalah bilangan bulat ganjil negatif. Untuk seterusnya,
pada operasi hitung, pada bilangan bulat ada penjumlahan dan pengurangan. Setiap penjumlahan dan pengurangan mempunyai sifat-sifat. Adapun yang pertama, sifat asosiatif, yang mana contoh seperti di atas, ketika dia penjumlahan asosiatif, maka bagaimanapun hasil akan sama. Sama seperti sifat asosiatif komutatif pun seperti itu. Jika A ditambah B sama dengan B tambah A. 7 tambah 2 sama dengan 2 tambah 7. Hasilnya pun sama, 9. Misal lagi, 5 ditambah 2, 2 ditambah 5. Hasil tetap sama, yaitu 7. Sifat selanjutnya yaitu unsur identitas. Identitas itu adalah bilangan 0 atau netral. Jadi A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A. Berapapun yang ditambah dengan 0, maka hasilnya akan dia sendiri. Oke, yang keempat adalah unsur inverse. Inverse itu negatif, ya. Yang mana misal contohnya, inverse jumlah lawan dari A adalah min A. Dari negatif lawannya adalah positif. Misal 5 ditambah min 5, hasilnya akan 0, ya. Min 5 ditambah 5 hasilnya 0. Hasilnya pun akan sama. Sama halnya dengan penjumlahan, pengurangan pun mempunyai sifat. Misal A dikurang B sama dengan A ditambah min B. A min dikali min positif, A ditambah B. Contoh misalkan 8 dikurang 5 adalah 3. 8 ditambah min 5 plus dikali min, jadi min 8 dikurang 5 adalah 3. Sekarang kita memakai yang kedua, 7 dikurang min 4. Min dikali min plus 7 ditambah 4, 11. Kedua, sifat komutatif, yaitu A dikurang B tidak sama dengan B dikurang A. Nah, ketika pengurangan sifatnya dia berbeda. Jadi A dikurang B tidak sama dengan B dikurang A. Misalkan 7 dikurang 3 sama dengan 4. 3 dikurang 7 bukan 4, tapi negatif 4. Ya. Ketika kalian mempunyai uang 3.000, sedangkan kalian membeli sesuatu itu harganya 7.000, berarti kalian kekurangan 4.000. Ketika kalian mempunyai uang 10.000, setelah itu membeli pensil 3.000, maka masih ada sisa, yaitu 7.000. Untuk sifat selanjutnya yaitu pengurangan bilangan 0 mempunyai sifat. Oke, jika tadi A tambah 0 sama dengan A, 0 tambah A sama dengan A sama saja, tapi sifat pengurangan tidak. A dikurang 0 itu positif A. 0 dikurang A maka negatif A. Nah, sekarang bersifat tertutup terakhir. 7 dikurang 8 sama dengan min 1. Sedangkan ketika 8 dikurang 7 adalah 1, ya. Jadi jangan sampai salah. Dilihat apakah angka yang di depan itu lebih kecil atau lebih besar. Jika angka di depan positif lebih kecil daripada yang belakang negatif, maka hasilnya akan negatif. Misalkan 10 dikurang 15, 10 lebih kecil dari 15, maka hasilnya min 5. Beda dengan 15 dikurang 10, maka hasilnya akan 5. Paham sampai sini ya? Semoga semuanya paham. Baiklah, untuk mencoba kalian latihan yang pertama, sebutkan keterangan di bawah ini apakah termasuk bilangan bulat atau bukan. A. Min 4, min 3, min 2 apakah bilangan bulat? B. Setengah, 1/3, 1/4 apakah bilangan bulat? C.
0, 1, 2, 3, 4 apakah bilangan bulat? 0,5, 0,4, 0,3 apakah bilangan bulat? Soal kedua, kerjakan. 100 ditambah 0. B. Min 3 ditambah 3. C. 8 dikurang 15. D. 25 ditambah 37. E. Min 45 ditambah 32. F. Min 23 dikurang 12. Silakan dikerjakan. Jawaban silakan kalian tulis di kolom komentar pribadi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Jika ada yang ditanyakan, silakan tanyakan. Demikian pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan kalian pahami dan bisa belajar dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.